Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan santri-santri kepada kita semua, dan alhamdulillah dengan nikmatnya pula pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu. Semoga dengan bertemunya kita pada malam hari ini akan menambah ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita jadikan modal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini sebetulnya jadwal Ustadz Abdul Aziz Lutfi, di mana beliau sekarang baru safar sehingga beliau izin nggak bisa mengisi kajian pada malam hari ini. Oleh karena itu, waktu ini kita gunakan melanjutkan pembahasan materi adab dan akhlak yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu tentang ikhlas. Pembahasan pada pertemuan yang lalu yaitu ikhlas kunci segalanya. Kemudian keutamaan ikhlas. Pada malam hari ini kita akan membahas ciri hamba yang ikhlas dan kiat meraih dan menjaga keikhlasan. Ciri hamba yang ikhlas. Jadi ikhlas itu tempatnya ada di dalam hati. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa menilai apakah orang itu ikhlas apa tidak. Akan tetapi ada beberapa indikasi yang menjadi ciri khusus orang-orang yang ikhlas. Dan ciri-ciri ini bisa untuk menilai diri kita, apakah kita ini termasuk ikhlas di dalam beramal atau bukan. Jadi kita bukan untuk menilai orang itu ikhlas atau bukan, tetapi bisa kita pakai panduan untuk menilai diri kita, apakah kita ini termasuk ikhlas apa tidak. Hingga tidak bisa diketahui.
Pada zaman dahulu, ini saya mengutip perkataan dari Ustadz Firanda, ada seorang ibu yang menyusui anaknya digendong. Kemudian lewatlah orang yang sangat terhormat, dan ibu itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak saya ini seperti dia." Dan bayi itu qadarullah berbicara, "Jangan aku jadikan seperti dia." Kemudian ketika lagi ada orang yang miskin, yang taat, yang ikhlas lewat. Kemudian ibu itu mengatakan, "Jangan engkau jadikan anakku seperti dia." Kemudian bayi itu mengatakan, "Jadikanlah aku seperti dia." Ini membuktikan bahwa hati seseorang itu tidak ada yang mengetahui. Dan ini termasuk bayi yang masih kecil, termasuk bisa bicara. Ini disampaikan dalam suatu riwayat, dan saya mengutip dari ceramah Ustadz Firanda. Baik Bapak Ibu, apa ciri orang yang ikhlas itu? Yang pertama, orang yang ikhlas itu selalu melihat kekurangan diri sendiri. Jadi selalu melihat kekurangan diri sendiri. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyibukkan hati untuk mengoreksi kekurangan dirinya, bukan untuk mengoreksi orang lain. Jadi sibuk mengoreksi dirinya karena menganggap bahwa dirinya masih banyak keburukan, karena menganggap dirinya masih banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, orang yang ikhlas itu orang yang jauh dari ujub atau bangga terhadap dirinya sendiri. Ini orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu orang melihat orang mukmin yang lain selalu dalam kebaikan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu sedekah yang mereka berikan, dengan hati penuh rasa takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Jadi mereka ini, orang yang ikhlas ini sudah sedekah, akan tetapi rasa takutnya di dalam dirinya karena apa? Karena dia nanti pada hari kiamat akan menghadap Allah. Apakah sedekahnya ini termasuk ikhlas? Apakah tidak? Ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara akhlak para kaum salaf, orang-orang pada zaman dahulu. Kita lihat misalnya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini hampir semua orang mengakui sebagai sahabat yang mulia. Dan beliau ini termasuk orang yang namanya disebut oleh Nabi 10 orang yang akan masuk surga, dan itu termasuk di dalamnya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi Umar ini masih mempunyai kekhawatiran apakah dirinya itu termasuk orang munafik atau tidak.
Jadi khawatir kalau dirinya masih termasuk orang munafik. Sehingga apa? Sehingga Umar ini bertanya kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman adalah sahabat yang mendapat amanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang rahasia siapa-siapa yang termasuk orang munafik. Jadi beliau termasuk orang yang dipercaya oleh Nabi memegang rahasia siapa saja orang-orang munafik pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar bertanya kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, beliau mengatakan, beritahu aku apa aku termasuk orang munafik. Ini coba kita bayangkan kemuliaan beliau. Nama beliau disebut 10 orang yang masuk surga. Akan tetapi kekhawatiran kepada dirinya, apakah aku termasuk orang munafik. Yang ini bisa memberikan pelajaran bagi kita, hendaklah kita termasuk orang yang sangat khawatir apakah kita termasuk orang munafik. Sahabat Hudzaifah mengatakan, tidak wahai Umar. Jadi Umar tidak masuk kategori orang yang munafik ini. Ini membuktikan bahwa betapa Umar itu melihat kekurangan pada dirinya sendiri, merasa dirinya sendiri banyak salah, banyak dosa, sehingga bertanya kepada sahabat Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik. Kemudian juga dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau itu sambil memegang lidahnya dan mengatakan, tidak ada yang lebih layak dipenjarakan daripada ini, sambil memegang lidahnya. Karena banyak orang itu mungkin berbuat dosa disebabkan karena lidahnya, dan kebanyakan dosa dilakukan oleh lidahnya. Kita lihat misalnya ulama Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau termasuk orang yang dikenal dengan kesolehannya, orang yang soleh. Namun demikian dia pernah mengutarakan dengan kata-kata, aku mencintai orang soleh, padahal aku bukanlah bagian dari mereka. Aku pun tidak akan mencintai orang-orang yang tidak soleh, sekalipun aku adalah orang terburuk dari mereka. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Al-Mubarak termasuk orang yang sangat melihat dirinya sendiri, khawatir. Kemudian juga diantaranya disampaikan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau ini kalau melihat orang yang lebih tua dari dirinya, dia berkata, orang tua ini lebih baik dari aku. Dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah jauh sebelum aku melakukannya. Ini kalau melihat orang yang lebih tua. Begitupun saat melihat anak yang masih muda, dia berkata, pemuda ini lebih baik dari aku, karena aku lebih banyak berbuat maksiat dan dosa daripada pemuda ini. Ini kata-kata dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang intinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang melihat kekurangan dirinya sendiri, sehingga sibuk dengan mengoreksi dirinya sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Kemudian yang kedua, di antara ciri orang yang ikhlas yaitu orang yang tidak terpengaruh dengan pujian orang lain.
Jadi sifat ikhlas itu tidak mungkin diraih oleh orang yang selalu menginginkan pujian, orang yang selalu tamak dengan masalah dunia. Ya, ada ulama yang mengatakan termasuk ibarat menyatukan air dengan api. Jadi tidak mungkin. Jadi orang yang ikhlas kok cari ketenaran, itu sudah tidak mungkin. Ibarat menyatukan antara air dengan api. Maka dari itu untuk meraih keikhlasan, orang itu berarti harus berusaha zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia. Dia harus berusaha menghilangkan ketamaan sehingga dia memiliki sifat qanaah. Dia harus menghilangkan keinginan untuk selalu dipuji sehingga dia mendapatkan sifat zuhudnya itu. Oleh karena itu, di antara cara agar kita dapat memadamkan api ketamaan yang ada pada diri kita, diantaranya meyakini bahwa Allah lah yang memegang kunci segala perbendaharaan dunia ini. Ya. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa membuka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Adapun untuk menyingkirkan sifat selalu ingin dipuji, ya kebanyakan orang, kalau kita ini kan dipuji terus terang kemawon seneng, ngoten nggih. Ketika kita dihina terus terang kemawon kita sedih. Ya. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa tidak ada satupun pujian yang dapat mendatangkan manfaat. Jadi tidak satupun pujian-pujian itu akan mendatangkan manfaat. Demikian pula tidak ada satupun celaan yang akan bisa mendatangkan celaka maupun kesialan. Tidak ada. Kecuali celaan yang datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang ikhlas ya tidak terpengaruh dengan pujian ataupun urusan-urusan dunia yang lain, sehingga orang itu menjadi orang yang zuhud. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, fasbir inna wa'dallahi haqqun, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhifannakal ladzina la yuqinun, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Jadi jangan sampai orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran itu sampai menggelisahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tentu tidak akan pernah menyanjung, memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kebanyakan mengatakan Nabi itu tukang penyair dan lain sebagainya. Ini diantaranya. Jadi orang yang ikhlas yaitu orang yang tidak terpengaruh dengan pujian orang lain. Oleh karena itu, kalau kita dipuji, berusaha untuk kita menahan diri, bukan itu yang kita cari. Kalau kita dicela oleh orang lain, itu akan lebih introspeksi diri kita. Barangkali memang benar, barangkali memang kita layak untuk dicela. Ya, semoga kita menjadi orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, di antara ciri orang yang ikhlas itu adalah berusaha menyembunyikan amal kebajikannya. Jadi
Tanda yang jelas di antaranya keikhlasan itu, orang itu selalu menyembunyikan amal kebajikannya agar tidak diketahui oleh orang lain, dan terutama adalah amal sunnah. Adapun amal yang wajib itu ditampakkan, ya seperti sholat berjamaah ditampakkan, seperti mengaji ditampakkan, ya seperti orang haji ditampakkan, karena ini hal-hal yang wajib. Adapun yang sunnah itu lebih baik ditutupi agar orang lain tidak mengetahuinya, ya. Semakin banyak seorang hamba yang menyembunyikan amal karena Allah, semakin banyak pula kejujuran dan keikhlasan yang akan diraihnya, dan Allah pun akan semakin mencintainya. Innallaha yuhibbul abdut taqi al-ghani al-khafi. Sungguh Allah sangat mencintai hamba yang bertakwa, hatinya merasa cukup dan tidak mencari ketenaran, ya, tidak mencari ketenaran. Karena apa? Karena amal-amalnya disembunyikan. Kalau kita kan ingin dilihat orang lain, kalau perlu amal kita ini dibikin apa di HP itu, status nopo story, nggak perlu, ya. Bisa sholat malam, ya, bisa sodako, kadang-kadang seperti itu. Bapak Ibu, hamba yang suka menyembunyikan amal kebaikannya dari pandangan orang lain, maka hamba tersebut akan mendapatkan naungan atau mendapatkan iup-iup nanti pada hari kiamat. Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang akan diberi naungan, atau basa Jawa ini iup-iup, karena keadaannya panas sekali, ya, matahari didekatkan. Siapa mereka? Di antaranya yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'affaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan di antara hamba yang mendapatkan naungan Allah adalah seorang laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi jarak antara tangan kiri dengan tangan kanan itu sangat dekat sekali. Nah, orang ini sangat menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa sedekahnya itu sangat disembunyikannya, ya. Kemudian diantara lagi warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, yaitu seorang laki-laki yang berzikir mengingat Allah seorang diri sehingga meneteskan air mata. Jadi tidak ada yang mengetahuinya karena dia seorang diri, tapi dalam keadaan sendiri itu dia berzikir bisa sampai menangis, meneteskan air mata, menunjukkan keikhlasan orang tersebut. Ya, umumnya kalau dulu di TV-TV ketika masih ada majelis zikir itu kan nangisnya rame-rame karena ada temennya. Tapi untuk bisa zikir sendiri tidak ada orang lain kemudian sampai bisa menangis, meneteskan air mata, menunjukkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dahulu para ulama salaf, ya ulama pada zaman dahulu sangat menyembunyikan ibadahnya. Ada yang sampai dalam satu riwayat itu seorang suami melaksanakan puasa sunnah
istrinya tidak mengetahui, dan itu berjalan sampai bertahun-tahun. Ya, sampai bertahun-tahun. Kok bisa? Nah, itu disebutkan itu suaminya berangkat bekerja, kemudian dibekali sarapan untuk makan siang oleh istrinya. Ternyata di perjalanan makan siangnya itu diberikan pada orang lain dan dia puasa. Ini berarti padahal suami istri itu kan ya jarang pisah loh, tapi kok sampai bisa menyembunyikan seperti itu. Atau mungkin ada orang yang hafal Quran sampai tetangganya tidak mengetahui. Atau mungkin orang sedekah yang orang lain sampai tidak mengetahuinya. Sampai juga disebutkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, pada zaman dahulu orang-orang janda itu kalau pagi hari membuka pintunya itu sudah ada jatah makan untuknya. Tapi siapa yang memberikan tidak ada yang mengetahui. Dan itu banyak. Kemudian apa? Kemudian dalam waktu yang sangat lama, ada orang yang meninggal dunia, kemudian di pundaknya ini, di punggungnya ini, itu ada kapalnya. Kapal ini bukan perahu, ya kapal. Apa nak? Coba ini apa kapalnya? Ya bekas lah, yang hitam atau apa itu. Nah, kemudian orang itu heran. Ini orang ini nggak dilihat di masyarakat orang yang bekerja keras sampai memanggul, enggak. Tetapi kenapa jenazahnya seperti ini? Kemudian pada saat memandikan itu ada yang bersaksi bahwa dia melihat kalau malam mengantarkan makanan-makanan ke tempat janda-janda. Orang lain mengetahui di saat dia sudah mati. Ya subhanallah, menyembunyikan amalnya luar biasa. Dia tidak berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang seperti ini tentu tidak mengharapkan ucapan terima kasih, jazakumullahu khairan, betul. Tapi hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantaranya bahwa ciri orang yang ikhlas, yaitu orang itu tidak menyukai kepopuleran, tidak menyukai tenar atau terkenal, ya. Jadi nggak perlu menjadi orang yang terkenal. Jadi kenapa? Karena ketenaran itu menuntut pemiliknya supaya mempunyai kedudukan yang tinggi. Cari yang tenar berarti ingin mencari kedudukan yang tinggi di hati manusia. Ya, orang pengen terkenal berarti kan orang pengen dikenal oleh orang lain dalam hati mereka. Ya. Padahal para ulama mengatakan ketenaran itu bisa menjadi sumber kerusakan. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang ikhlas, orang yang melarikan diri dari hal-hal yang seperti itu. Di antara para sahabat, ya, itu yang tidak, yang kata-katanya sampai misalnya diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jikalau bukan karena satu ayat ini di dalam Al-Quran ini, tentu aku tidak akan menyampaikan hadis kepada kalian. Jadi kalau bukan karena ayat ini, aku tidak akan menyampaikan hadis kepada kalian. Itulah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan
berupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah, dilaknat pula mereka yang melaknat. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, baik Al-Quran maupun hadis, mereka itu akan dilaknat oleh Allah. Kalau bukan karena ayat ini, kata Abu Hurairah, aku tidak akan menyampaikan hadis kepada kalian. Padahal kita tahu sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hampir kaum muslimin yang mengenal sunnah pasti mengetahui nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau sebenarnya tidak ingin tenar, tidak ingin terkenal. Coba kalau kita lihat-lihat, apakah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang namanya hebat-hebat dari kalangan para sahabat itu orang-orang yang terhormat? Bukan. Bilal bin Rabah hampir dikenal semua kaum muslimin, bukan orang yang terkenal, orang yang terhormat. Kemudian Luqmanul Hakim yang disebutkan di dalam Al-Quran juga bukan karena mungkin terkenal, terhormat karena pekerjaannya, bukan. Bukan. Nah, oleh karena itu hendaknya orang yang ikhlas itu tidak menyukai kepopuleran, populer, nggak menyukai. Nah, oleh karena itu ngisi pengajian yang biasa yang tidak masalah. Ngisi pengajian yang jamaahnya banyak juga nggak masalah. Jangan sampai pengajian yang kecil-kecil nggak mau ngisi pengajian, sing dimauni yang gede-gede misalnya, seperti itu. Ya, kita nggak seperti itu seharusnya. Kemudian yang terakhir, ini berarti kita belum selesai. Rencananya kita membahas kiat meraih dan menjaga keikhlasan, kita belum bisa. Baik, yang terakhir, yang terakhir di antara ciri orang yang ikhlas itu tidak terpengaruh oleh pemberian atau oleh opah atau oleh hadiah yang diberikan orang lain. Tidak terpengaruh dengan masalah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'isa abdud dinarin wa abdud dirham wa abdul khamisah. Nabi mengatakan, celakalah orang-orang yang menjadi budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian. Ini dibilang Nabi celakalah. Karena apa? Mungkin yang dikejar hidupnya adalah dinar, dirham maupun pakaian. Ini dinar, dirham adalah jenis mata uang pada zaman dahulu. Celaka, Nabi mengatakan. In u'tiya ridho, jika diberi apa yang mereka sukai maka mereka ridho, diwenehi pemberian, senang. Wa illam yu'ta sakhita, namun jika ia tidak diberi kepadanya maka mereka beram, mungkin tidak senang, mungkin marah. Ta'isa wantakasa wa idha syika falan takosa, sungguh celaka orang seperti itu. Jika dia tertusuk duri, semoga dia tidak dapat mengeluarkannya. Jadi mereka itu adalah orang yang tidak terpengaruh dengan pemberian, dengan hadiah. Karena orang yang ikhlas tidak terpengaruh dengan respon orang lain. Baginya mendapatkan ucapan terima kasih ataupun tidak mendapatkan ucapan terima kasih sama saja baginya orang yang ikhlas itu. Karena hakikatnya bukan itu yang dicari. Maka ketika
menghadapi orang-orang yang gemar membalas air susu dengan air toba, seharusnya itu menjadi momen pelatihan bagi kita agar semakin kuat di dalam menghadapi mereka yang mengingkari keindahan sifat mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Ini makanya oleh karena itu orang-orang yang ikhlas, orang ini tidak terpengaruh dengan pemberian dari orang lain. Diberi atau tidak diberi tidaklah mempengaruhi dirinya. Yang dijaga adalah keikhlasannya. Ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa di antara ciri seorang yang ikhlas itu yang pertama adalah orang yang selalu melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu orang yang ikhlas tidak terpengaruh dengan pujian yang diberikan orang lain. Yang ketiga yaitu berusaha menyembunyikan amal kebajikannya. Yang keempat tidak menyukai kepopuleran atau terkenal. Kemudian yang terakhir tidak terpengaruh oleh pemberian. Ini yang kita sampaikan malam hari ini, masih menyisakan kiat-kiat atau cara-cara bagaimana kita bisa ikhlas dan menjaga agar keikhlasan itu tetap terjaga. Ini mungkin sebelum Nisa kita akhiri, karena nanti habis Nisa ada pondok dapat tamu untuk memberi nasihat kepada santri-santri, ada acara. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.